Mbak-mbak, mas-mas yang belum presensi akan saya tayangkan eh, pada jeda kuliah ini nanti. Baik, izin share screen biar ini lancar. Videonya saya matikan. Oke, sudah terlihat ya. Baik, bagian saya nanti kita lebih banyak ke analisis statistiknya ya. Kemarin terakhir mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Tri terkait dengan populasi dan sebagainya gitu ya. Bagian saya bagian statistiknya. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa istilah ya. Jadi kalau kita bicara statistika, ini sebenarnya kan sangat-sangat luas sekali ya. Ini sangat luas sekali karena ya ada ilmu tersendiri gitu ya. Ilmu tersendiri, ini ada prodi tersendiri yang pecahannya juga nanti juga banyak sekali. Dalam apa namanya konteks penelitian, ya kita mengartikan statistik ya dalam artian yang sempit, ya dalam artian yang sempit bahwa ini kita membatasi pada yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, oke, pengolahan atau pengelompokan, penyajian, ya dan analisis data sampai nanti pada penarikan kesimpulan dari proses pengumpulan data ya sampai kepada penarikan kesimpulan. Jadi jangan disalahartikan atau biasanya mahasiswa itu ya yang skripsi, yang melakukan penelitian gitu ya, mengartikan statistiknya sama dengan ANOVA, sama dengan uji T. Itu salah. Ya, ini hanya ya salah satu ya cara kita menganalisis data nantinya. Tapi bahwa statistik di sini dipahami sebagai ya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana data itu dikumpulkan sampai nanti pada penarikan kesimpulan. Jadi di sini mengelompokkan data saja sudah analisis statistik, menyajikan data nanti. Misalnya saya ingin menyajikan data berbentuk grafik. Oke, itu statistik dalam bentuk pie gitu ya, itu statistik. Ya. Jadi jangan salah dipahami, statistik itu ya hanya sebatas pada tadi uji ANOVA, uji korelasi ya dan bukan hanya itu. Baik. Nah, di sini ada dua istilah ya yang terkait dengan analisis statistik ini, yaitu yang pertama ya statistik yang deskriptif, yang kedua inferensial. Dari katanya saja sudah bisa kita pahami. Deskriptif berarti mendeskripsikan ya. Recording in progress. Jadi di sini metode yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian ya suatu data atau kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, sementara kalau inferensia ini bagaimana data itu dianalisis ya, kemudian sampai pada penarikan kesimpulannya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi tapi juga dari kumpulan data tadi kita bisa menarik kesimpulan ya menyeluruh terhadap data-data yang kita punya tadi. Nanti akan ada contohnya. Oke, ini ya. Ini yang pertama tadi statistik deskriptif, yaitu cabang statistik ya yang digunakan untuk menggambarkan, menyajikan
meringkas data agar lebih mudah dipahami. Ya. Jadi tujuannya adalah memberikan gambaran tentang data itu. Nah, ini contohnya apa? Menghitung rata-ratanya, menghitung mediannya, menghitung modusnya, ya, simpangan bakunya, ringsnya, atau menyajikan data itu dalam bentuk tabel, grafik, diagram, histogram, dan sebagainya. Mohon yang baru masuk atau yang ada di dalam Zoom ini untuk silentkan atau off-kan ya audionya atau soundnya. Oke, baik. Kemudian, ini sampai di mana tadi ya? Oke, baik. Jadi deskriptif di sini hanya mendeskripsikan data yang kita punya. Ya, kita punya data misalnya di sini ya, ada tablet, ya kita uji. Misalnya kita timbang atau kita apa namanya tablet kita uji. Sebentar, tablet ini kita uji. Misalnya kita timbang begitu, ya ada 100 tablet, kemudian ada data 1 sampai 100 gitu. Ini ada bobotnya begitu. Bobotnya begitu ya. Terus kemudian di sini kita menghitung ya rata-rata dan simpangannya. Nah, ini sudah termasuk dalam apa? Deskriptif. Jadi dari 100 tablet yang kita punya, oh rata-rata bobotnya adalah 489 plus minus 25, sekian misalnya begitu. Ini sudah menjelaskan tentang data yang kita punya. Ya. Atau kemudian kita punya kelompok data. Ya. Kelompok data A, kelompok data B, kelompok data C, terus kemudian kita buat dalam bentuk jumlahnya misalnya. Ini kelompok A banyaknya sekian, kelompok B jumlahnya sekian, kelompok C sekian. Nah, ini masuk dalam deskriptif. Oke, intinya apa? Dari data yang tadi bentuknya angka, kemudian kita kelompokkan atau kita hitung, ya, apakah itu rata-ratanya, mediannya, modusnya, dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk dalam statistik deskriptif. Dan ini sering sekali juga kita gunakan, ya, untuk memberikan gambaran data yang kita punya dari hasil penelitian. Ya, oke baik. Kemudian yang kedua tadi ada statistika inferensia. Ya, ya statistika ini lebih pada ya menyimpulkan ya tentang data atau kelompok data yang kita punya. Ya, kemudian atau juga kita melakukan uji hipotesis, memprediksi. Ya, contohnya apa? Ada di sini uji hipotesis, ya, t-test, ANOVA tadi, ya, Chi-square dan sebagainya. Itu kan banyak sekali. Nanti akan kita bicara di pertemuan berikutnya. Nanti ada namanya statistika yang parametrik, ya, dan non parametrik, ya. Nah, termasuk di sini juga analisis regresi. Ya, mungkin Anda sudah pernah melakukan atau membuat ya grafik regresi ya, gitu. Yang paling gampang ini kan regresi linear atau nanti korelasi. Saya juga akan bicarakan apa bedanya regresi dan korelasi nanti. Baik. Jadi sekali lagi statistik inferensia ini melampaui data yang diamati dalam artian dia bisa kita tarik kesimpulan atau kita putuskan ya bahwa data yang kita punya atau populasi yang kita punya itu seperti apa. Ya. Ini contohnya. Dari 30 sampel tablet diperoleh rata-rata beratnya 500 mg misalnya. Dengan uji statistik disimulkan bahwa berat rata-rata keseluruhan ya tablet kemungkinan
besar, ya lebih besar di sini, lebih besar dari 500 miligram dengan p-value ini sudah ANOVA ya, sudah ANOVA di sini ya. Oke, lebih besar dari 0,05 ya. Atau misalnya kita punya dua kelompok data. Ini ada reference, ini ada tested. Hasil reference seperti apa? Ini ada tested seperti apa? Kemudian kita bandingkan antara reference dan tested ini. Apakah ada perbedaan yang signifikan atau perbedaannya tidak signifikan? Dengan p-value nanti, ya, dia bisa diterima misalnya apabila berbeda apabila kurang dari 0,05 misalnya. Ya. Nah, ini juga sudah masuk dalam statistik inferensia. Gitu ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di belakang. Nah, jadi ini contoh simpelnya saja. Ya, ini ada aspek. Ya, ini yang deskriptif. Ini ada inferensia. Ya, tujuannya untuk apa? Kalau deskriptif, mendeskripsikan data. Memaparkan saja. Kalau ini sampai menarik kesimpulan. Oh, data itu lebih besar dari, data itu berkorelasi, ya, dan sebagainya. Kemudian data yang digunakan. Ini sama, data populasi atau data sampel. Di sini populasi atau sampel juga bisa sebenarnya. Ya. Kemudian hasil akhir. Nah, ini hanya ringkasan data tadi, mean, median, modus, ya belum tentu tabel dan sebagainya. Kalau di sini sudah ya uji T, ANOVA, regresi, ya nanti ada uji kepercayaan H0, H1-nya seperti apa begitu ya. Nah, sifat hasilnya ini faktual, apa adanya, hanya memperlihatkan data yang kita punya. Nah, di sini bisa nanti probabilitas. Karena tadi, misalnya dengan taraf kepercayaan 95%, bisa kita percaya bahwa ada korelasi yang ya seperti apa begitu. Nah, ini pada uji statistik inferensia. Baik. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan ya kemarin ya oleh apa namanya Bu Tri begitu ya. Ada namanya populasi, ada namanya contoh atau sampel. Ya, populasi berarti keseluruhan dari apa namanya pengamatan yang menjadi perhatian kita. Sementara contoh atau sampel itu hanya bagian dari populasi itu sendiri. Ya. Kemudian ada sampel atau contoh acak sederhana. Yaitu suatu contoh acak sederhana N, pengamatan adalah suatu contoh yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan bagian yang berukuran N dari populasi tersebut mempunyai peluang terpilih yang sama. Ya, karena memang kalau kita punya populasi sekian, ya, kemudian kita mengambil data sekian, sampel misalnya, contoh, maka sampel ini harus ya mencerminkan keseluruhan dari populasi ini. Ya, tetapi nanti ini akan berbeda kalau kita bicara pada data di industri farmasi, ya, industri farmasi. Ya, karena apa? Karena data di industri farmasi nanti sedikit berbeda dengan data atau populasi yang ada di penelitian-penelitian, terutama sekali penelitian sosial. Ya, ya. Kemudian ada tadi statistik dan parameter. Nah, statistik di sini bukan statistik sebagai ilmu tadi ya, tapi statistik di sini lebih kepada kita mendefinisikan sebagai sembarang nilai yang menjelaskan ciri suatu contoh. Ya tadi bisa cirinya dalam bentuk apa namanya ciri itu bisa pada karakter ya, karakter dari data itu.
Kemudian ada parameter. Parameter adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri populasi itu. Kemudian berikutnya ada istilah datum dan data. Ini hanya bentuk tunggal atau bentuk jamak. Kalau datum adalah bentuk tunggal. Ya, dari data berupa suatu nilai hasil pengamatan atau hasil pengukuran. Sementara data adalah bentuk jamak. Dari datum berupa sekumpulan nilai hasil pengamatan atau hasil pengukuran. Gitu ya. Kemudian kita akan mencoba melihat beberapa tipe data. Ada yang namanya interval, ya, ada yang namanya ordinal, ada yang namanya nominal. Ya, apa itu? Ya, skala interval, ya, atau data interval, atau skala ordinal, atau skala nominal. Ya, interval, ya, skala data skala interval. Apa itu? Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antar dua titik pada skala sudah diketahui. Ya, berbeda dengan skala ordinal. Kalau ordinal, jarak dua titik tidak diperhatikan. Ya, nah ini kita bicara dulu yang interval. Misalnya, kita melakukan proses pengukuran ya suhu dalam Celcius atau dalam Fahrenheit. Ya, skalanya kan berbeda. Tapi walaupun skalanya Fahrenheit yang berbeda, tapi ada jarak. Karena ada titik ya antara dua titik itu yang sudah diketahui. Misalnya 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Maka skala jaraknya adalah 100. Oke. Contoh lain dari Fahrenheit, misal 32 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Maka jaraknya adalah 180. Nah, sehingga cirinya apa? Tidak ada kategorisasi atau pemberian kode. Karena tadi jelas jaraknya jelas. Ya, jadi tidak seperti pada skala nominal atau skala ordinal. Ya, karena ini kan interval. Kemudian juga bisa dilakukan operasi matematik. Ya, operasi matematik lebih di sini, misalnya panas 40 derajat sama dengan 2 kali panas 20 derajat. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini dari hasil penimbangan misalnya. Ini ada 1 gram, 2 gram, 3 gram. Nah, ini ada skala, ini skalanya 1. Jarak di sini ini 1 kebetulan ya. Oke, baik. Nah, ini misalnya. Kita tahu persis seberapa besar perbedaan berat seperti yang kita gambarkan sepanjang seri tadi. Ya, perbedaan berat antara 1 dan 2 gram sama dengan langkah 2 dan 3 gram atau 6 dan 7 gram. Jadi 1, sama-sama 1 tadi kan. Nah, ini jaraknya. Oke ya. Karena pengukuran ini memiliki langkah-langkah berukuran konstan atau ada intervalnya. Oke. Baik. Yang kedua, ya, ordinal. Scale data. Nah, data. Skala ordinal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi data tersebut itu ada hubungannya. Nah, contoh misalnya, ada yang pengukuran ya di sini, contohnya kepuasan pelanggan. Nah, kita bisa memberikan biasanya sangat bagus, sangat puas gitu ya. Itu tanda 1, puas diberi 2, cukup puas 3, tidak puas 4, sangat puas 5. Atau dibalik, angkanya dari kecil ke besar. Ya, semakin besar angka, semakin puas. Boleh. Ya, semakin kecil, semakin tidak puas. 0, itu sangat tidak apa gitu ya. Silahkan, nggak ada masalah. Ya, ini cuma cara mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan. Posisi data tidak setara. Ya, kasus di atas jika pelanggan yang sangat puas, ya, lebih tinggi dari
puas. Sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari yang cukup puas, dan seterusnya. Ya kan? Itu kan ada grading-nya gitu ya. Nah, ini seperti saya katakan tadi, angka tadi bisa dibalik dari 5 hingga 1 atau 1 sampai 5, monggo. Tetapi pada ordinal skill ini tidak bisa dilakukan operasi matematik. Ya, tidak mungkin 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 tadi apa? Sangat puas. 2 itu puas. Kemudian menjadi 3. 3 itu menjadi cukup puas. Tidak bisa. Atau kalau saya balik, ya misalnya 1 ini tidak puas, ya, ditambah yang puas misalnya 2, kemudian menjadi sangat puas. Atau menjadi tidak puas, tidak bisa. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Nominal scale data. Nah, ini bisa di sini minus ya. Nah, ini dianggap 1 ya apa namanya? Ya tidak apa namanya? Sama aja gitu, tidak lebih baik, tidak lebih jelek gitu ya. Itu juga boleh. Kalau tadi kan dari 5 ke 1 atau kita dari 1 ke 5 juga. Kalau di skala ini juga dari 0, ini plus ini semakin bagus, semakin ke kanan, ini semakin jelek, juga boleh. Karena ini lebih kepada bagaimana kita mengkategorisasikan. Nah, kalau ini lebih pada skor respon dari si pasien setelah ditreatment. Ya, angka 1 itu menjadi lebih baik, ya, baik, kemudian 2 menjadi lebih terjadi perbaikan, artinya semakin positif, ya. Sementara, ya, semakin ke kiri itu kondisinya semakin jelek, ya. Artinya nanti kalau di sini, oh, mungkin -3, ya tambah jelek, nanti -10 misalnya, ya orangnya apa namanya, menjadi apa namanya, gagal napas misalnya itu, atau ya sampai lebih jelek lagi misalnya meninggal gitu ya. Ya misal, tapi kalau dalam uji itu kan nggak boleh begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kami sore mah. Aku nggak tahu ya bisa atau enggak. Maulidah. Nah, kemudian yang ketiga, yang nominal. Ya, kalau nominal kan kayak duit, berarti kan ada harganya ya. Ada harganya. Baik. Nah, data nominal atau biasa disebut skala nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi sama seperti tadi. Ya, ini hampir mirip. Oh, ini ordinal tadi ya. Sorry. Ini ada kekeliruan slide tadi. Sorry. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Ada jenis tablet ya. Nah, ini kita bisa beri tanda. Misalnya immediate release. Tandanya 1. Ada session release 2. Pulsative release 3. Codingnya ya. Ini posisi data setara. Karena sebenarnya ini tablet immediate release, semua jenis tablet. Semua jenis tablet. Cuma karena dia jenisnya berbeda, saya beri tanda berbeda. Ya. Tablet immediate release ya tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari tablet sustained release. Ya, atau sebaliknya, pulsative release tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah dari sustained release. Nah, ini juga tidak bisa dilakukan operasi matematik. Misalnya apakah 3 kurang 2 sama dengan 1, berarti tablet pulsative release dikurangi dengan sustained release menjadi immediate release, nggak bisa. Oke. Nah, yang terakhir data rasio. Ya, data skala rasio yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak 2 titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 yang absolut.
Nah, ini yang biasa kita ukur sebenarnya yang biasa kita gunakan kalau di tempat kami gitu ya, di lab teknologi gitu atau di lab farmasi fisik gitu ya, dan juga sekali di tempat yang lain juga banyak yang menggunakan data skala rasio ini. Contohnya misalnya jumlah kapsul ya dalam satu kemasan, ada yang 100, ada yang 30, itu kalau dulu ada yang kemasan yang besar tuh 1.000 isinya, itu. Jadi ada 0, kalau 30 itu artinya ada 30 butir gitu ya. Karena dari 0 itu tidak ada, kemudian ada 1 sampai ke 30. 30 ini berarti ada 30 apa namanya, kapsul yang ada di dalam botol tadi atau kemasan. Nah, ini enggak perlu kategorisasi. Tidak perlu kalau botol yang 100 dikategorisasi diberi nilai 1, yang 1.000 2, yang 10.000 3, tidak perlu. Ya, dan tidak perlu pemberian kode tertentu. Nah, ini bisa dilakukan operasi matematik, misalnya 10, 100 ya, 100 kapsul sama dengan ya, itu 10 botol ya, dari 10 gitu ya, kali 10 gitu, itu dengan 100 atau hasil penemuan 10 botol dari 10 botol kecil-kecil, 10 emplek gitu, sama dengan 100 gitu. Karena 1 emplek misalnya 10 gitu ya. Nah, jadi kalau dalam satu kemasan gede itu 100 berarti artinya ada 10 amplek gitu. Nah, nanti pengolahannya data kuantitatif ini ya, nah ini menggunakan atau berasal dari data rasio ini. Nah, ini nanti akan kita fokusnya pada data rasio. Kalau data-data yang tadi itu mestinya Bu Tri kemarin, Prof. Tri ya sudah menjelaskan ya. Karena lebih banyak di farmasi sosial ya. Misalnya kita melakukan, uji kalau di lab saya misalnya tadi, ada pemberian kode tadi, misalnya saya membuat, balsem. Balsem yang saya inginkan itu balsem yang panasnya tingkatannya seperti ini yang bisa diterima. Maka saya bisa melakukan, penelitian, ya kuesioner begitu kepada, relawan gitu, untuk menilai bagaimana tingkat kepanasan dari balsem yang saya buat misalnya. Ya, apakah kurang panas, cukup panas, panas, sangat panas, sampai rasa terbakar begitu ya tinggal ya saya berikan kode. Misalnya nggak ada rasa apa-apa 0, kemudian semakin besar itu 1, kemudian 2, 3, 4, sampai skala 10 misalnya menimbulkan rasa terbakar, itu kan bisa. Ya, baik. Nah, ini ada beberapa uh, statistik deskriptif ya. Nah, ini ada nanti kita bicarakan ada yang apa penjumlahan minimum maksimum. Ini saya kira di tingkat apa namanya dulu di SMA sudah pernah ketemu dengan matematika ini dan ini untuk menghitung juga sangat-sangat mudah ya. Penjumlahan tinggal ya berapa tambah berapa gitu kan. Minimum berarti kalau ada data tadi kita susun ya nilainya berapa begitu, ya minimumnya berapa, maksimumnya berapa begitu ya. Oke, baik. Ini salah satunya adalah min gitu ya. Nah, ini ada contoh saja ada potensi 10 batch vaksin ya. Ada 10 batch, ini batch 1, batch 2, batch 3 sampai batch 10. Ini potensinya. Oke. Kemudian ternyata rata-ratanya adalah sekian. Ya, itu min. Nah, ini ya. Ini minnya. Ini tadi skalanya dari 92 sampai ke 108 tadi ya. Nah, yang paling kecil berapa? Tadi 93 ya. Ya, kurang lebih 93 di sini ya, datanya. Ketika sampai tadi 106,6 gitu ya. Oke, rata-ratanya minnya adalah ada di sini. Nah, di sini juga Anda lihat nilai yang paling rendah berapa berarti di sini. Nilai yang paling tinggi berapa? Rata-ratanya di sini. Sebarannya berapa? Kan gitu. Ya. Nah, ini tinggal rata-rata
yang sampelnya besar atau sampelnya kecil. Kalau di teknologi itu rata-rata kita biasanya sampelnya jumlahnya kecil, ya. Jadi rumusnya seperti ini. Ya, kalau populasi rumusnya sedikit berbeda ya. Oke, baik. Ini ada kelompok. Saya kira nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan karena nanti kita lebih banyak bermain di ini ada median, ada modus ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan Anda di SMA juga sudah pernah ketemu. Baik. Ah, cara yang paling mudah ya, kita bisa melakukan analisis dan saya ingin menjelaskan bahwa apapun software yang akan Anda pilih begitu ya, nanti harus berlicense ya, ada lisensinya. Tidak boleh software itu kemudian hasil krek-krekan gitu ya. Sehingga apa? Di sini Anda bisa menggunakan yang sudah ada di komputer Anda sebenarnya di Office. Apa menggunakan apa namanya Excel. Dan Excel itu sangat powerful. Ya nanti kalau eh, Pak Septian bisa masuk, nanti ada satu sesi tersendiri untuk menjelaskan bagaimana apa namanya kita menganalisis dengan cepat dengan menggunakan Excel. Oke, ini silakan di presensi dulu ya, yang belum sempat tadi. Saya tinggal minum sebentar. Monggo di presensi biar cepat.
Oke, saya coba buka ya. Ini hanya contoh saja. Sebentar. Hmm, Ya, ini ada Excel ya. Ada Excel, dan kita bisa melakukan analisis dengan cepat gitu ya. Hmm, Ini misalnya kita punya data. Saya belum punya data, contoh aja. Karena nanti kalau akan ada tutorial khusus, saya minta Pak Ian untuk itu ya. Ini misal ada data 1, 2, 3, 4, nah seterusnya misalnya. Sorry. Ya ada 20 misalnya. Ini 489. Misal saja ya. Oke. Ini kalau kita analisis tadi, ya ini kan bisa cepat sekali. Ini ada data analisis ya, ini di sebelah kanan data analisis. Oke, kita pilih yang deskriptif ini. Oke, kita pilih deskriptif, maka oke, langsung. Hehehe. Ini datanya berarti ya. Hmm, ini datanya. Oke, nanti kita carikan data dulu ya. Sebentar, sebentar, kita carikan datanya dulu. Saya punya slide-nya lah. Oke, tinggal dulu aja lah. Tinggal dulu ya. Sorry. Kita pindah dulu aja sebentar.
Kita pindah ke sini dulu sebentar. Oke, jadi tadi saya cerita tentang statistik itu ya. Itu kita mengkategorikan data saja, ya itu sudah masuk dalam pengolahan statistik ya. Kemudian menghitung rata-rata, min, median, modus, apalagi tadi, mode, standar error, SD, standar deviasi, CV, koefisien variasi, ya ringnya, maksimum, minimum, ya, sumnya gitu, jumlahnya begitu, itu sudah apa namanya masuk dalam statistik, ya. Nah tadi di depan kita bicara tentang statistik, ya, deskriptif dan inferensial. Nah, ini contoh, ya. Nah seperti ini. Kita ada tabel seperti ini, ya ada tabel yang seperti ini saja sudah masuk dalam apa tadi? Analisis statistik yang inferensial, ya. Deskriptif, sorry. Nah, ini ada tabel satu arah, ya. Nah, bagaimana kita misalnya tadi ada jenis sediaan, ada tablet, ada kapsul, ada sirup, suspensi, parenteral. Ya, ini jumlahnya, ya. Nah, ini sudah masuk dalam analisis statistik yang dimana dengan kita buat yang seperti ini, maka tampilannya akan lebih mudah. Nah, sebelum saya lupa, kita tidak boleh ya dalam penelitian itu menampilkan data yang sama, ya, data yang sama dengan dalam dua bentuk. Misalnya satu dalam bentuk seperti ini, terus satu lagi saya buat dalam bentuk misalnya diagram apa namanya batang gitu ya, diagram batang begitu. Saya ada berapa nih? Ada 5 ya, ada 5. Nah, ini yang parenteral 10, ini yang suspensi, ini yang sirup, ini yang kapsul, yang paling banyak adalah tablet. Nah, misalnya begini. Kemudian saya tampilkan seperti ini. Itu sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena ini bisa duplikasi atau redundant. Ya, duplikasi. Artinya apa? Data yang sama itu tidak boleh kita tampilkan dengan cara menampilkan dengan cara yang apa namanya berbeda, tapi belum ada pengolahan. Kecuali kalau ini kemudian saya ingin membandingkan apakah ada perbedaan signifikan, ya jumlah ini dengan ini, misalnya ini dengan ini dengan ini, itu nanti udah ANOVA begitu ya. Nah itu udah lain ceritanya. Tapi ini kan data yang sama, cuma dibuat dalam bentuk yang berbeda. Nanti supaya kelihatan banyak, ditampilkan lagi dengan cara yang berbeda. Misalnya kayak tadi bilang, apa, senang pai gitu ya. Itu juga nggak boleh. Jadi harus dengan satu. Nah, sekarang saya harus menampilkan dengan cara yang bagaimana. Nah, ya, dengan cara bagaimana saya tampilkan. Nah, ya monggo dipilih kira-kira yang bisa memberikan gambaran yang lebih apa namanya lebih informatif terhadap data yang kita miliki. Kalau kita ingin memperlihatkan adanya peningkatan, ya mungkin bentuk grafik akan lebih tepat. Tapi kalau hanya ingin membandingkan jumlah, ya seperti ini, ya sudah tabel saja. Tapi kalau misalnya kita ingin memperlihatkan bahwa ini ada satu populasi, misalnya kayak kita apa ya, mengadakan polling atau pemilihan ketua BEM gitu ya. Ada mahasiswa farmasi sekitar berapa sih? 800 pemilih misalnya gitu, sorry. Misalnya ada 800 pemilih. 800 pemilih. Kemudian kandidatnya ada 3. Si A, si B, si C misalnya gitu. Ya, si A ini memperoleh misalnya sorry 500 suara. Si B ini 200 misalnya. Si C ini 100. Ini datanya mudah saja ya. Nah, kita bisa membuat tabel juga seperti ini, tapi mungkin akan lebih informatif kalau kita buat dalam bentuk
pi 500 itu mungkin dia akan posisinya begini. Terus itu yang 200 di sini ya. Ini si A, ini si B, ini si C. Nah, ini akan lebih mudah ya. Totalnya di sini populasinya ini dalam persen misalnya atau juga dalam bentuk angka. Tapi kalau seperti ini biasanya dalam persen. Berarti di sini persennya berapa? 500 per 800 ya. Nah, di sini berarti 200 per 100. Per 800, sorry. Di sini 100 per 800. Berapa persen itu kali? Ya, 5 bagi 8 kali 100 itu berapa sih? Berapa? Sekitar 60-an ya. Sekitar 60% ya. 60%. Ya, sisanya di sini nih. Oke. Nah, ini akan lebih mudah. Intinya tadi nggak boleh menampilkan data yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, ini tadi yang satu arah ya, one way table. Ini yang two way table. Nah, misalnya ada data apa namanya? Fakultas Biologi, Farmasi, Kehutanan. Nah, ini mahasiswinya jumlahnya berapa, ya. Kita juga bisa misalnya tadi ada tablet, ya jenis tabletnya apa ini, paracetamol, antalgin, apa misalnya gitu. Ya sirup ada apa-apa ya kan gitu. Ini two way tabel. Nah, kemudian ada 3 arah, ya 3 arah. Nah, ini ada karyawan gitu ya. Ini ada masa kerjanya, ada yang kurang dari 5 tahun, ada sampai lebih 20 tahun. Ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, ada yang sarjana. Ya, ya. Kemudian SMP itu ada kategorisasi lagi 1, golongan 2, golongan 3. SMA golongan 1, golongan 2, golongan 3. Sarjana golongan 1, golongan 2, golongan 3, misalnya gitu. Itu bisa kepangkatannya atau klasifikasi yang lain gitu ya. Sebentar ya, ada tamu sebentar. Oh, ya, ya. Oke, jadi data kita tadi bisa berbentuk macam-macam ya. Ya, monggo. Nah, umumnya seperti ini ya. Jenis itu ini umum ya, walaupun tidak harus nanti, tapi ini akan lebih mudah dibaca. Misalnya seperti ini jenisnya itu ke sini. Ya, jumlahnya itu ke sini ya. Nah, ini juga kalau dilihat jadi gini. Ya, ini yang apa namanya kategori yang besarnya ini fakultasnya di sini, tapi nanti jumlahnya adalah ke sini. Nah, saya misalnya bisa di tempat saya misalnya kita melakukan ada formula, ya, ada formula, ya, ini formula, terus di sini uji, ya, uji. Ini formulanya, sebentar saya buat yang lebih bagus ya, biar kelihatan. Saya misalnya ada tabel begini. Ya, ya ini ujinya, ini formulanya misalnya kita. Ini formula 1, formula 2, formula 3, formula 4. Nah, ini ada uji. Ya, ini ada misalnya uji kekerasan. Kekerasan, ini datanya formula 1, kekerasannya berapa plus minus berapa. Ya, plus minus berapa. Ya, selalu kita kalau data tadi kita hitung minnya, ya, minnya pasti plus minus, ya, errornya atau standar deviasinya. Pasti begitu. Ini harus seperti ini datanya. Ini tadi kekerasan, ada kerapuhannya, ya, ada apalagi waktu hancurnya sebetulnya begini.
Oke. Nah, ini tadi yang 3 ya tadi ya. Baik. Nah, kenapa kok kita perlu menunjukkan ini, ada ukuran SD ini, karena ini datanya nanti untuk kan minimal itu pengulangannya atau replikasinya 3 kali. Ya, replikasi 3 kali. Nah, Anda harus bisa membedakan antara replikasi dengan repetisi. Nah, kalau tadi pengukuran misalnya statistik itu 3 kali ya, baru ketemu SD. Kalau 2 kali itu udah apa namanya, nggak baik lah. Minimal 3 kali. Ya, 3 kali itu adalah replikasi. Ya, 3 kali replikasinya. Ya, apa namanya, apa bedanya dengan repetisi? Replikasi dengan repetisi, bedanya di mana? Ini ada namanya replikasi, ada repetisi. Ada yang tahu? Oke, besok ya. Saya tanyakan. Sekalian nanti kita coba Excel ya. Saya siapkan data atau disiapkan data supaya mudah nanti untuk mengolah macam-macam ya. Mulai dari yang tadi deskriptif, kemudian regresi, terus kita belajar ANOVA dan beberapa lagi yang lain ya dengan Excel. Termasuk nanti sebelum itu akan diperlihatkan bagaimana cara add-in-kan kalau di situ belum ada apa namanya analisis statistiknya. Oke, karena itu kan memang harus ditampilkan dulu ya. Ini. Kemudian ada grafik dan ya setelah tadi tabel ada grafik. Ada dalam bentuk apa nih ya? Line chart ya, batang, lingkaran, gambar, peta, kartogram dan sebagainya. Ini kita harus memilih. Tidak boleh tadi ya kita menampilkan dalam bentuk misalnya data yang sama, satu dalam bentuk garis begini ya, yang satu dalam bentuk diagram apa namanya tadi? Batang ya, yang satu lagi dalam bentuk pie ya biar kelihatan apa namanya? Uh, uh, datanya terlihat banyak, padahal datanya sama, itu tidak boleh. Ya, datanya tidak boleh seperti itu. Nah, ini tinggal milih aja kalau di itu. Nah, ini korelasi besok aja kita bicarakan. Nah, ada beberapa hal di sini yang ingin saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan tadi ini. Ya, X bar dan SD. Ya, kita seringkali menulis angka ya. Menulis angka misalnya 3,25 ya atau 3,2 atau 3,251 misalnya gitu. Sebentar ya. Halo. Oh, enggak. Oh, ya, makasih. Makasih. Nanti dulu ya. Saya tak boleh lihat ya. Makasih. Mohon maaf banyak gangguan. Jadi tadi kapan kita menulis 3 misalnya 3 atau 3,0 begitu ya atau 3, tadi 2, 5 sini 2 ya. Kemudian 3,25 berapa gitu 7 gitu atau berapa begitu ya. Atau lebih panjang lagi. Nah, ini dasarnya apa? Kita menulis ini. Ya. Begitu juga nanti dengan plus minus ini berapa angka di belakang koma. Tadi X bar ini ya. Apakah pas kita hitung keluar di kalkulator atau di Excel begitu, kemudian sampai kita pokoknya ya udah tetapkan semuanya sama. Tadi mengukur kekerasan, ya kekerasan, kerapuhan, waktu hancur sama semuanya dibuat sama. 2 angka di belakang koma. Semuanya 2 angka di belakang koma. Apakah begitu? Nah, ini tidak boleh begitu.
Kenapa kok tidak boleh begitu? Karena angka di belakang koma ini itu ada maknanya. Oke, ada maknanya. Nah, maknanya apa? Ini menunjukkan kepada tingkat ketelitian. Begitu juga kita nimbang misalnya gitu ya. Kita nimbang. Kita menimbang dengan kilogram balance, gram, miligram, ya, atau sampai ke yang timbangan analitik. Analitik yang dia bisa sampai berapa angka di belakang koma. Artinya apa? Itu kan terkait dengan ketelitian. Ya, ketelitian pengukuran atau tingkat ketelitian dari data yang kita peroleh. Oke. Nah, jadi dilihat dulu alat ukurnya. Berapa kemampuan dia mengukur. Begitu juga kalau Anda mengukur misalnya dengan meteran, ya, dengan penggaris atau dengan jangka sorong, ya jelas tingkat ketelitiannya akan berbeda. Ya, maka cara menulisnya juga akan berbeda. Nah, angka terakhir di sini biasanya merujuk kepada angka perkiraan. Dan itu biasanya perkiraannya misalnya begini. Ya, ini ada skala begitu. Ini ya, ini misalnya angka 1, di sini angka 2, di sini ada misalnya di tengah-tengahnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 10 skala. Ya. Kalau misalnya Anda mengukur pas di sini, ya, nah dengan di dekat sini, ya, maka kalau yang di sini misalnya di sini, maka Anda bisa menulis karena ini skala 10, 1, berapa angka di belakang koma? Ini harusnya 2 angka di belakang koma ya, karena ini kan skala 10 dengan angka terakhir tadi perkiraan. Yaitu misalnya ini 4,5. Kalau di sini berarti ya 1,50 kan begitu cara menulisnya. Nah, tidak boleh kemudian ini Anda karena tadi hitungannya gitu ya, Anda buat semuanya di belakangnya 3 angka di belakang koma gitu, tidak boleh. Ya karena ini terkait dengan penelitian. Begitu juga kalau tadi persen. Persen itu kan sama dengan per 100. Kalau per 100 itu ya 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Jadi sekali lagi menulis angka itu bukan hanya sekedar uh, apa namanya yang keluar dari uh, uh, kalkulator atau di statistik apa namanya program statistik yang Anda uh, gunakan. Oke. Sampai di sini dulu ada pertanyaan, saya tampilkan presensi yang belum presensi ya.
Sudah? Oke, baik. Nah, tadi ada terkait dengan pertanyaan saya replikasi dan repetisi ya. Apa bedanya replikasi dan repetisi? Saya hapus dulu. Oke. Tadi ada aduh, ada replikasi. Ya, ada repetisi. Ya, repetisi. Nah, kalau repetisi kan rapid ya, repetisi rapid gitu ya. Nah, kita beda kita jelaskan begini. Jadi kalau repetisi itu kan apa ya? Repeat, pengulangan, yang ngulang. Maksudnya mengulang apa? Misalnya begini, Anda dianalisis kadar ya, analisis kadar. Oke, ada tablet ini, ingin ditetapkan kadarnya. Maka tabletnya ini digerus, misalnya gitu ya. Gerus, kemudian dilarutkan. Ya, setelah larutkan, ambil berapa mili gitu, misal 5 mili. Kemudian encerkan. Setelah encerkan, kemudian encerkan dapat ini, sudah diencerkan. Ya, dapat sampel begini, banyak. Kemudian ambil sedikit. Setelah kita diencerkan jadi 100 mili. Ini 100 mililiter. Ya, kemudian Anda perlu menganalisisnya dengan spektro misalnya gitu. Ya, di spektro ambil ya satu kuvet itu kan kecil sekali, paling cuma berapa mili. Ya, nggak sampai 5 mili mungkin. Oke lah. Ini diambil masuk ke spektro, nah, kemudian dibaca. Dibaca keluar absorbannya. Ya, dapatnya 0, absorbannya misalnya 570 misalnya gitu absorbannya. Misal. Kemudian yang kedua Anda ambil lagi, Anda ukur lagi. Yang ketiga, ini Anda ukur lagi. Nah, ini namanya repetisi. Ya, repetisi. Hanya melakukan pengulangan pengukuran pada sampel yang sama karena tadi satu proses ya, satu proses. Yang tablet ini satu tadi ya, digerus, ya kan larutkan, ambil yang dilarutkan sedikit, kemudian encerkan. Hasil pengencerannya ini diukur. Nah, diukurnya 3 kali misalnya gitu. Nah, ini namanya repetisi. Oke. Nah, kalau replikasi bagaimana? Nah, ada tablet satu, ya, ada tablet yang kedua, ada tablet yang ketiga. Nah, ini masing-masing diperlakukan sendiri-sendiri. Ya, masing-masing ini dilakukan minimal 3 kali pengukuran. Di 3 kali pengukuran. Nah, ini tadi, yang ini adalah replikasi. Nah, gitu. Ya, itu contoh misalnya dalam pengukuran. Nah, kalau misalnya saya punya, kalau dalam teknologi ya, di teknologi misalnya contohnya apa? Saya punya membuat granul gitu ya, misalnya buat granul. Ya, buat granul, terus kemudian ada berapa formula. Ya, ya kemudian kalau ada formula itu diulangi, formula yang sama diulang, itu baru namanya replikasi. Oke, ya seperti itu. Ya, misalnya tadi saya membuat granul ya, membuat granul. Nah, nanti ada batch 1, ada batch 2, ada batch 3. Masing-masing batch nanti dilakukan proses pengukuran apa aja. Ini juga apa aja, ya kan? Misalnya ada kadar air, apalagi yang masing-masing kadar air 3 kali dan seterusnya. Nah, yang ini namanya replikasi. Ya. Nah, kalau di sini nanti ini sudah repetisi. Di sebelah sini ya. Ini sudah repetisi ya. Oke, baik. Itu terkait dengan beberapa hal pengantar dulu
Ya, kalau yang apa namanya, ini tadi statistik-statistik ini, standar deviasi dan sebagainya itu bisa dilihat sendiri dan itu umum saya kira. Sebentar, ini nggak mau bergerak. Oke, tadi sudah. Ya, berikutnya yang ingin saya jelaskan lagi, ya nanti pada uji ini misalnya dengan apa tadi yang ya, ini statistik inferensia. Oke, tadi yang inferensia. Tuh, ini kan tadi yang apa namanya inferensia ini kita selalu apa namanya ada taraf kepercayaan ya, ada namanya interval kepercayaan atau taraf kepercayaan. Ada uji ANOVA, uji T, regresi dan sebagainya. Kita nanti mengenal yang namanya ini p-value ya. Ya, ini taraf kepercayaannya. Ya, umumnya digunakan 95%. Kalau 90% artinya P-nya ya dia 0,05. 0,05. Dari mana 0,05? Karena 5%. 5%. 5% ya. Taraf kepercayaannya kan 95 ya. Nah, jadi 5%, 5/100 kan 0,05. Nah, nanti apabila dia p-value-nya kurang dari 0,05, nah ini dianggap punya perbedaan yang signifikan. Ya, kalau kurang tidak. Tapi nanti akan kita bicarakan di hipotesis ya. Nah, cuma saya ingin menjelaskan kenapa kok 95% ini. Karena di Excel pun nanti default-nya 95%. Ya, pada saat kita nanti mencoba ini kan dengan Excel ya, itu 95%. Nah, kenapa kok 95%? Atau apakah harus 95%? Ya, itu kan pertanyaannya. Misalnya, saya melakukan proses pengukuran data di lab ya, menggunakan pengukuran misalnya menggunakan apa? Uji kekerasan ya. Uji kekerasan tablet. Yang satu lagi saya melakukan ini uji pengukuran misalnya uji farmakologi ya atau toksikologi ya. Farmakologi atau toksikologi. Terus yang satu lagi misalnya saya melakukan penerapan kadar dengan HPLC yang penimbangannya dengan timbangan yang ini apa namanya timbangan analitik ya, analitik balance ya. Kira-kira probability apa namanya penyimpangan data itu lebih bisa dipercaya mana, tingkat ketelitiannya itu lebih besar yang mana. Ya, jelas Anda akan mengatakan bahwa yang ini dengan HPLC penimbangannya analitik dibandingkan uji tadi kekerasan tablet ya, atau dibandingkan dengan uji farmakologi atau toksikologi yang dimana pada uji farmakologi dan toksikologi ini kita bekerja dengan hewan uji yang faktor-faktor ya luarnya itu dan dari dalam sendiri yang sulit untuk dikendalikan. Ya misalnya kondisi hewan itu sendiri gitu ya, fisiologisnya ya dan seterusnya apa tiap hewan itu kan pasti akan berbeda ya. Psikologis hewan itu kan juga akan berpengaruh pada hasil. Dan itu kan sulit untuk dikendalikan, dikontrol. Ya, pada uji kekerasan tablet ini, ya ini oke, ini bisa kita kontrol.
Tapi kan ketelitian alatnya tidak setinggi pada tadi kita menimbang dengan alat timbangan analitik, kemudian bekerja dengan HPLC, sehingga apa? Nah, data pada uji dengan farmakologi atau toksikologi tadi, kita jarang menggunakan sampai taraf kepercayaan 95%. Mungkin hanya 90%, itu sudah cukup tinggi. Tapi sebaliknya, ya kita melakukan analisis kemurnian suatu bahan, kalau hanya dengan 95% itu dipertanyakan. Karena apa? Kemurniannya bisa sampai 99,9% misalnya begitu. Tingkat kemurniannya. Maka ini taraf kepercayaannya harus lebih tinggi, mungkin jadi 97% atau malah 99% taraf kepercayaannya. Tapi default pada umumnya ya 95. Ya, hampir semua nanti kita lihat ya, yang di Excel itu pun itu menggunakan taraf kepercayaan 95%. Ya, nggak ada masalah. Itu mau 95, ya nanti kita lihat P value-nya berapa. Ya, oh P value-nya dapatnya misalnya 0,0 apa namanya 0,1 misalnya. 0,1 dapatnya P value-nya. Artinya apa? Ini data ini, probability ini atau data ini bisa kita percaya ya keabsahannya, kesahihannya ya pada taraf kepercayaan 90%. Ya, pada 90%. Karena ini kan 10%-nya 0,1 kali 100 kan 10 ya. Jadi begitu. Oke. Baik. Ada pertanyaan silakan. Kalau di sini saya sudah jam 8:30 malam. Karena saya berada di zona waktu yang berbeda, WIB. Baik, ada pertanyaan silakan. Ini besok yang Excel ya, saya siapkan data dulu. Oke. Termasuk kita mulai dari awal kalau analisis statistiknya belum keluar ya. Nanti akan diperlihatkan dan sekarang sangat-sangat apa namanya mudah gitu ya. Kenapa? Karena di YouTube itu banyak tutorialnya ya. Silakan yang belum presensi sebelum saya tutup. Silakan.
Ya sudah. Ada pertanyaan, silakan. Bapak, mohon maaf, apakah saya boleh Halo, ya, gimana? meminta penjelasan ulang mengenai repetisi yang Anda berikan sebagai contoh mengenai analisis kadar? Oke, baik. Saya ulang ya. Saya siapkan, ini baru aja. Ini keluar aja. Biar lebih enak. Charts. Saya siapkan ini baru biar gampang. Hmm. Ini ya. Jadi kan tadi, ini udah kelihatan yang kosong ya? Ya, lah? Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini terus, nah ini aja ini. Jadi kan tadi replikasi, sama repetisi gitu ya. Ya, saya bilang tadi, kalau kita misalnya tadi menghitung nilai rata-rata plus minus SD, ini merupakan replikasi. Ya, jangan repetisi gitu ya, replikasi sebaiknya. Tapi nanti akan berbeda kalau di apa namanya data pada saat nanti saya menjelaskan di lab itu agak berbeda ya. Kenapa kok berbeda? Misalnya begini. Oh, uh, sorry, nanti jadi panjang sekali. Nggak usah dulu. Nah, ya. Terus kemudian apa bedanya replikasi dan repetisi? Saya tercontohkan tadi adalah pada penetapan kadar. Penetapan kadar misalnya gitu ya, penetapan kadar. Misalnya kita ingin menetapkan kadar dalam suatu tablet. Ada tablet ini ya. Nah, biasanya kan tabletnya kan digerus dulu. Digerus. Ya kan setelah gerus ditimbang. Misalnya gitu ya. Timbang. Oke, ini kan satu tablet gitu ya. Terus kemudian di add 100 misalnya gitu. Jadi hasil akhirnya kita punya 100 mili ini. Punya 100 mili. Kemudian ini kita ambil 5 mili. Masukkan ke kuvert. Kemudian baca absorpsinya dengan spektrum 0,570 misalnya tadi. Ketemunya misalnya gitu. Ya, terus ini udah sekali. Terus ambil lagi yang ini. Baca lagi. Ya. Ini yang kedua. Kuvert. Kita ketemu lagi 0,569 misalnya gitu. Oke, yang kedua. Baca lagi yang ketiga. Nah, ini dengan sampel yang sama seperti ini dibaca berulang kali, ini adalah repetisi. Oke. Nah, kalau replikasi bagaimana? Nah, kalau replikasi harusnya tadi kita ngulang lagi dari awal. Ngulang dari tadi kalau tablet 1 selesai. Terus kiri tadi kan tablet 1, tablet 1. Sudah terbaca tadi. Ini diulang 3 kali tadi. Itu kemudian ada tablet 2. Juga ini diulang 3 kali. Ini tablet 3, diulang 3 kali. Ini namanya apa? Replikasi. Itu contoh saja, contoh.
Kalau tadi saya bilang dalam granul misalnya gitu. Saya menggranul ya. Saya menggranul. Ada batch 1 ya. Ya, ada batch ya 1, ada batch 2, ada batch 3. Nah, kalau ini replikasi dari batch. Nah, tapi replikasi batch ini nanti saya ingin mengukur apa? Misalnya saya mengukur waktu hancur. Saya ambil dulu ya dalam batch 1 ya. Ini tablet ya, bukan granul itu. Tablet aja lebih gampang. Tablet batch 1, batch 2, batch 3. Kemudian saya lakukan uji pengukuran waktu hancur. Ya, waktu hancur. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, walaupun dia satu batch di sini, warna batch gede sekali gitu, ini masing-masing itu 6 tablet, ini masing-masing 6 tablet, ini 6 tablet, maka ini sudah replikasi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, monggo kalau yang lain masih ada, silahkan. Nanti untuk uji-uji bagaimana menggunakan sebenarnya sekarang itu pakai AI itu lebih mudah, Mbak, analisisnya ya. Besok juga bisa saya itu. Kamu masukkan ke Excel saja, kemudian dari Excel itu diupload ke AI, itu nanti langsung di-coding sama AI-nya. Tapi itu kalau datanya gede banget, kalau datanya kecil, ya kita pakai Excel aja, kita ngitung rata-rata juga gampang. Di drag begitu udah langsung ketemu, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf, terpaksa online, ya. Sampai ketemu, insya Allah minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada yang belum presensi? Yang belum presensi bisa tinggal. Ya, saya itu lagi. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih makasih. banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.